tes, 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 1, 2, dipegangin dulu. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3.
Selamat malam dan selamat datang di acara 10 hari berdoa GMHK Jemaat Jember. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mulai malam hari ini hingga 10 hari ke depan, kita akan bersama-sama mengikuti serangkaian ibadah 10 hari berdoa yang diselenggarakan oleh Jemaat Jember. Dan pada malam hari ini adalah malam yang pertama, dan tema acara kita sepanjang 10 hari ini adalah mencari kebangunan rohani. Dan pembawa firman yang akan melayani sepanjang 10 hari ini adalah seluruh anggota jemaat GMHK Jemaat Jember. Dan pada malam hari ini, pembawa firman kita atau yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Pendeta Kurnedi. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, jika dari Bapak Ibu pemirsa semua yang ada pokok-pokok permohonan doa yang ingin didoakan, silahkan untuk menyampaikan kepada kami melalui call center kami atau nomor yang dapat dihubungi yang tertera di bawah ini, yaitu di nomor 0821 4292 1844. Sekali lagi, call center kami atau yang nomor yang dapat Bapak Ibu sekalian hubungi adalah 0821 4292 1844. Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan pokok-pokok permohonan doa ke nomor tersebut, dan nanti pada malam hari ini Ibu Isti Kurnedi akan membawakan dalam doa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita, marilah kita bersama-sama mengundang kuasa Roh Kudus dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pembuka, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 290. Lagu Sion nomor 290, duduk dekat kaki Yesus, yang akan dipimpin oleh tim musik, dan doa buka akan dibawakan oleh Bapak Nathan Nurali. Lagu Sion nomor 290, duduk dekat kaki Yesus. Itulah tempat yang indah.
Bapa di surga, pada saat ini kami akan memulai ibadah 10 hari berdoa. Oleh sebab itu kami undang saudara untuk berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kemuliaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, dari kekekalan sampai kekekalan. Oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan bagi masing-masing kami, supaya kami menyadari akan ketergantungan kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini dimulailah acara Minggu 10 hari berdoa. Oleh sebab itu kami undang Roh-Mu yang suci berdaulat di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga acara ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Untuk menambah iman percaya kami semakin hari semakin setia kepadamu, sampai Engkau datang yang kedua kali. Didapati setia dan beriman padamu ya Tuhan. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih atas kemurahan kasih Tuhan yang Kau limpahkan bagi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan 10 hari berdoa ini Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa atas terkabulnya doa dan permohonan kami. Ampuni akan dosa pelanggaran kami yang kami lakukan. Kami persembahkan semua doa di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Nathan yang telah membawakan doa buka. Dan kembali kami mengingatkan, jika ada permohonan doa dari Bapak Ibu pemirsa sekalian yang ingin disampaikan, silahkan menghubungi kepada call center kami di nomor yang tertera di bawah ini, yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian, agar nanti tim doa akan mendoakan pokok-pokok permohonan doa tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Kurnaidi. Namun sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu tema kita, Aku Akan Pergi, yang akan dipimpin oleh tim musik. Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengawali tahun 2021, Gereja Masai Advent hari ke-7, Jemaat Jember, mengajak kita semuanya untuk melakukan satu hal, satu langkah yang sangat penting, yaitu mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui kebaktian 10 hari berdoa. Kebaktian ini akan kita laksanakan mulai tanggal 6 dan kita akhiri tanggal 16 Januari tahun 2021. Malam ini merupakan malam pertama dan mari kita mengawali pertemuan dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur
kami haturkan kehadirat Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih karunia Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk memasuki tahun 2021 ini. Tuhan, malam hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan membimbing kami, Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh memahami kebutuhan kami yang terbesar, sehingga saat kami hidup di dunia ini, menjadi para pengikut Kristus, kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia dan penuh kuasa, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami boleh bersedia menyambut Kristus dengan sukacita, dan kami, serta banyak jiwa yang lain, boleh bersiap menerima karunia hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, judul pembahasan kita adalah pemberian Yesus yang paling berharga. Adapun yang menjadi ayat inti dari pelajaran kita malam hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Mari kita membuka Alkitab kita. Lukas pasal 11 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita untuk malam hari ini, kita mengambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Perikopnya berjudul Hal Berdoa. Untuk mengerti mengenai pelajaran hal berdoa ini, maka saya terlebih dahulu akan membaca ayat yang pertama. Lukas 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti apa sebenarnya yang waktu itu terjadi pada para murid. Sesungguhnya waktu itu para murid yang setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat ada hal yang istimewa pada diri gurunya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan ada hal-hal besar yang lain. Juga hal-hal istimewa yang mereka lihat. Oleh karena itu, mereka melihat bahwa Yesus memiliki satu kuasa. Kemudian para murid itu juga mengamati bahwa ada sesuatu yang unik dari diri Tuhan Yesus. Yaitu setiap hari, mulai dari pagi hingga malam hari, Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktu untuk berdoa secara pribadi, untuk berhubungan dengan Bapa Surgawinya melalui doa. Dari dasar itulah maka murid-murid memohon kepada Tuhan Yesus dengan kalimat tadi, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dalam menjawab
permohonan dari para murid itu, Tuhan Yesus memberikan 3 hal kepada para murid. Saya akan baca mulai dari ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan doa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu semuanya bahwa itu adalah doa Bapa kami. Itulah jawaban pertama dari Tuhan Yesus terhadap permohonan para muridnya. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Dan ini merupakan jawaban kedua dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita baca ayat yang kelima. Setelah menyampaikan doa Bapa kami, ayat yang kelima menyatakan, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jawaban Tuhan Yesus yang kedua dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang yang kedatangan sahabatnya, dan itu terjadi pada tengah malam. Sementara sahabatnya ingin singgah di rumahnya, dia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada sahabatnya yang singgah itu. Itulah sebabnya kemudian dia mencari sesuatu agar memiliki sesuatu untuk bisa diberikan kepada orang yang singgah di rumahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-8 merupakan kunci dari perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Mari kita membaca. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti seorang yang kedatangan tamu pada malam hari tadi, yang kemudian singgah di rumahnya, itulah diri kita. Tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada tamu itu. Kita sesungguhnya juga tidak memiliki apa-apa yang bisa kita berikan. Tidak cukup kita hanya hidup sebagai seorang yang dekat kepada Tuhan, tetapi kita juga harus hidup dekat dengan sesama kita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi berkat ini, maka kita harus memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dan sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Kita harus datang ke sahabat kita. Sama seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan ini tadi. Seorang itu datang ke sahabatnya untuk meminta 3 roti.
kita juga harus datang ke sahabat kita untuk meminta apa yang kita butuhkan. Yesus adalah sahabat kita. Tanpa kita datang ke sahabat kita, tanpa kita datang ke Yesus, kita tetap tidak memiliki apa-apa. Dan di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, yang menjadi kunci sehingga orang yang meminta itu kemudian menerima apa yang diperlukannya, karena dia tidak malu dan dia sungguh-sungguh dalam meminta. Dan dengan itulah maka dia menerima apa yang diperlukannya. Demikian juga kita. Kita harus datang ke Tuhan Yesus, sahabat kita, dengan sungguh-sungguh. Itulah jawaban Tuhan Yesus yang kedua kepada murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus langsung menghubungkan mengenai kebutuhan mereka yang terbesar dengan jawaban di ayat yang ke-9. Mari kita baca. Ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita lanjutkan hingga ayat yang ke-12. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak-anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang diberikan oleh Bapa kita yang di surga? Roh Kudus. Saudara-saudariku, inilah puncak dari jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menasehati para muridnya dan kita semuanya bahwa sesungguhnya ada satu hal yang sangat penting sehingga para murid itu bisa menerima apa yang diperlukan mereka, yaitu Roh Kudus. Dan dikatakan di ayat yang ke-13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus inilah pemberian yang terbaik. Roh Kudus inilah pemberian Yesus yang paling berharga kepada para muridnya, kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di Lukas pasal yang ke-11 ini tadi, khususnya mulai dari ayat 9 hingga ayat yang ke-13, berulang-ulang di sana kata cari, ketuk, minta, diulangi, dan yang paling banyak adalah kata minta. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kutipan yang menjelaskan mengenai hal ini. Mari kita membaca di dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 106. Demikian firman Tuhan. Allah tidak berkata, mintalah sekali dan engkau akan menerimanya.
Ia menyuruh kita untuk meminta, tetap berdoa, tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Tuhan Yesus menasihatkan agar para muridnya itu meminta, mengetuk, mencari. Artinya, Tuhan menghendaki kepada kita ketekunan, kesungguh-sungguhan. Dan di dalam kutipan dari buku Membina Kehidupan Abadi tadi dikatakan, sekali lagi saya akan bacakan, permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Saudara-saudariku, kalau kita meminta sesuatu yang kita anggap sangat berharga, kita akan meminta berulang-ulang agar hal itu diberikan. Tapi apabila hal itu hanya hal yang sepele, maka kalau kita tidak diberikan, ya tidak apa-apa. Tetapi apabila suatu itu sangat berharga bagi kita, maka apabila kita meminta sekali tidak diberi, kita akan meminta terus sampai diberi. Ada suatu yang sangat penting yang perlu kita cermati apabila kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, di awal tadi saya katakan, murid-murid melihat ada sesuatu yang unik dari diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setiap hari menghabiskan banyak waktunya untuk berdoa. Di dalam majalah Science of the Times, tanggal 21 November 1895, menyatakan demikian. Setiap pagi, dia, yaitu Tuhan Yesus, berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Setiap hari menerima baptisan Roh Kudus yang baru darinya, dari Bapa di surga. Lalu timbul pertanyaan bagi kita. Jika Tuhan Yesus saja setiap hari menghabiskan banyak waktunya untuk berdoa, lalu bagaimana dengan saya? Apakah saya akan menghabiskan banyak waktu saya untuk berdoa atau untuk yang lain? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah hal yang harus kita renungkan. Inilah hal yang sangat penting bagi kita. Meminta setiap hari curahan Roh Kudus. Karena dialah yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itulah pemberian Tuhan Yesus yang paling berharga. Untuk menutup renungan kita saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mengapa ada doa-doa yang terkadang tidak dijawab? Mari kita membuka Alkitab kita, Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Secara cepat, Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3 menyatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan. Sesungguhnya permintaan kita, kesungguh-sungguhan kita dalam meminta itu,
menunjukkan seberapa besar kita menghargai apa yang kita minta itu. Mari kita baca kembali Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apabila kita menghargai Roh Kudus adalah pemberian yang sangat berharga, pemberian yang terbaik, maka kita akan terus-menerus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh meminta Roh Kudus itu. Karena memang sesungguhnya Roh Kudus itulah sumber kuasa kita. Saudara-saudariku, hal yang ketiga atau yang terakhir. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudariku, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu yang ada pada kita seperti aliran-aliran air hidup yang akan terus mengalir, yang membuat kehidupan kita akan terus berbuah, yang menjadikan kehidupan kita akan tetap segar, tidak akan layu. Kehidupan kita akan terus menghasilkan buah, menjadi berkat bagi sesama kita. Tidak tergantung pada musim apapun, tidak tergantung pada situasi apapun, karena Roh Kudus itu terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu meminta dengan sungguh-sungguh, terus-menerus meminta Roh Kudus kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita penuh kuasa, menjadi berkat bagi sesama kita saat kita hidup di dunia ini, dan saat Kristus datang, kita siap menyambut Kristus dengan sukacita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh untuk menyadari kebutuhan terbesar kami. Tuhan menolong kami agar kami selalu tekun dan sungguh-sungguh, dan terus-menerus meminta Roh Kudus kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami di dunia ini boleh terus menjadi terang, boleh terus untuk menjadi berkat. Dan saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami boleh bersedia menyambut Kristus dan menerima karunia hidup kekal. Terima kasih Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk berdoa syafaat yang akan dipandu oleh Ibu Isti Kurnaidi. Dan sekali lagi, jika Bapak Ibu sekalian memiliki permohonan-permohonan doa, dapat disampaikan melalui nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian yang tertera di bawah ini, di nomor 0821 4292 1844, atau dapat juga disampaikan di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang mengikuti via Facebook ataupun via Zoom. Dan kami serahkan kepada Ibu Isti Kurnaidi untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengaturkan segala puji, hormat, pujian kami ke dalam kuasa-Mu. Pada saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu,
Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Bapa, pada saat ini, sebelum kami menaikkan doa dan permohonan kami mohon ampun atas segala dosa serta pelanggaran kami. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau sucikan kami, sehingga pada saat ini kami boleh layak menghadap kehadirat-Mu. Bapa, pada saat ini kami mohon urapan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh tercurah ke dalam kehidupan kami, menuntun segenap langkah kami, sehingga kami hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk setiap permohonan yang ada pada saat ini. Kami berdoa untuk anggota-anggota Advent yang saat ini menghadapi penganiayaan atau dipenjara karena kepercayaan mereka. Kiranya Engkau juga memberkati, menjaga, memelihara mereka dan menguatkan mereka, sehingga mereka pun tetap mempunyai iman yang teguh dalam Tuhan. Kami berdoa untuk kebangunan rohani di antara orang-orang muda Masai Advent hari ke-7 yang belajar di perguruan tinggi negeri dan di universitas di seluruh dunia. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, menuntun segenap langkah mereka, sehingga mereka menjadi duta-duta yang bersemangat bagi Kristus. Kami berdoa untuk 69% populasi bumi yang belum menerima gambaran Yesus dengan jelas. Bapa, kiranya Engkau tolong kami, Engkau pakai kami, sehingga kami boleh menjadi alat-alat-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami boleh memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk 60 juta orang di 28 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Euro Afrika. Bapa, kami mohon kiranya Engkau juga menolong kami semuanya, sehingga melalui berbagai media yang ada, kami boleh menjangkau umat-umat Tuhan ini, sehingga kami semuanya boleh mendengar pekabaran firman Tuhan. Kami semuanya boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Tuhan, di Jemaat Jember untuk tahun 2021. Kami mohon kiranya Engkau juga tolong kami, Engkau urapi kami, sehingga kami boleh melayani dengan yang terbaik. Kami boleh menjangkau jiwa-jiwa, kami boleh dapat menggunakan berbagai media yang ada, sehingga dengan demikian pekabaran firman Tuhan boleh tersebar luaskan di sekitar Jember pada saat ini. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang kami jangkau di Jemaat Semboro. Kami mohon kiranya Engkau juga memberkati, menuntun kami, sehingga kami boleh menjangkau jiwa-jiwa ini. Kami boleh memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Kerinduan kami, jiwa-jiwa yang sudah kami kenal dan kami jangkau pada saat ini pun mengenal kebenaran Tuhan, dan mereka pun mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Matthew yang ada di Bali. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Ngijo, Malang. Kami berdoa untuk Bapak Jari dan Ibu Jari yang ada di Semboro. Kami berdoa untuk Bapak Kris dan Ibu Susi yang ada di Lawang. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Saudara Jatmiko yang ada di Klaten. Kami berdoa untuk Saudari Clara dan Saudari Yofi yang ada di Ngijo. Kami juga berdoa untuk Ibu Wisyo yang ada di Jakarta. Bapak, kami mohon kiranya Engkau mengurapi masing-masing umat Tuhan ini. Engkau menjamah sehingga melalui apapun yang diusahakan, baik itu melalui makanan, minuman maupun obat-obatan, boleh menjadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan ini, dan kerinduan kami semuanya boleh segera sehat, segera pulih, dan segera dapat beraktivitas dengan yang terbaik, terlebih melayani Tuhan dengan yang terbaik. Kami berdoa untuk persiapan dari Saudari Lana yang ada di Ngijo untuk bekerja di Tangerang. Bapak, kiranya Engkau juga memberkati, menuntun dalam segenap langkah Saudari Lana, sehingga segala persiapan boleh dilakukan dengan baik, dan pada saatnya nanti boleh bekerja dengan yang terbaik, boleh menjadi alat-alat Tuhan di sana, dan melalui kehidupan Saudari Lana pun, kemuliaan Tuhan semakin terpancarkan. Kami berdoa untuk renovasi Gereja Ngijo yang saat ini sedang dilakukan. Kiranya juga
Tuhan memberkati, mencukupkan segala yang diperlukan sehingga proses renovasi ini boleh berjalan dengan baik dan gereja Tuhan yang ada di Ngijo boleh berdiri dengan yang terbaik, boleh menjadi pancaran sinar terang kemuliaan bagi masyarakat yang ada di sana dan banyak umat Tuhan yang akan diselamatkan melalui jemaat Tuhan yang ada di Ngijo ini. Kiranya Engkau juga memberkati pelayanan umat-umat Tuhan yang ada di Ngijo sehingga boleh terus bersatu dan bersemangat bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bapa, kami juga berdoa untuk Saudari Yofi yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Engkau juga memberkati Saudari Yofi dalam segenap langkah yang berikutnya, sehingga Saudari Yofi boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, terlebih kembali menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Yonatan Tri yang ada di Madiun yang saat ini sedang berduka, karena Bapak Yonatan Tuhan izinkan beristirahat untuk sementara waktu. Bapak kami mohon kiranya Engkau juga memberikan penghiburan, ketabahan dan kekuatan bagi keluarga besar, sehingga dengan demikian meskipun dalam suasana duka, mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan dan hidup dalam pengharapan. Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan izinkan pada saat ini untuk kami menaikkan doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab doa kami, karena semuanya kami serahkan dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini telah berakhir dan kami tetap mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian untuk dapat bergabung kembali bersama dengan kami dalam serangkaian 10 hari berdoa GMHK Jemaat Jember pada besok malam. Malam yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dan hamba Tuhan Bapak Budi Kuncoro akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada besok malam. Dan kembali jika ada permohonan doa dari Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan ke nomor call center kami di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian yang tertera di bawah ini dan dapat juga disampaikan melalui kolom komentar pada Facebook ataupun Zoom. Kami menyampaikan selamat malam, sampai bertemu pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati.